kado demokrasi di awal tahun 2025. Jadi kita ingin mensikapi terkait dengan keputusan MK nomor 62 tahun 2024 ya, yang dibacakan di tanggal 2 Januari kemarin oleh Ketua Mahkamah Konstitusi. Nah, jadi keputusan MK nomor 62 tahun 2024 itu kan jelas mematahkan pasal 222 Undang-Undang Pilpres nomor 7 tahun 2017 ya, yang selama ini dianggap momok dalam demokrasi, yang dianggap sebagai penghambat dan mempasung hak-hak demokrasi rakyat ya, sehingga dalam setiap kontestasi Pilpres kita ini kan akhirnya mau tidak mau menerima kandidat hasil penjaringan dari partai politik yang merupakan konsensus bersama karena untuk mencapai ambang batas 20% tersebut. Nah, jadi sehingga kan potensi kandidat itu kan tidak banyak. Bahkan banyak kandidat yang punya potensi sumber daya manusia yang mumpuni ya, itu tidak punya ruang di dalam proses demokrasi kita, yaitu dengan adanya Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tersebut, yaitu tepatnya pasal 222 itu ya. Nah, tetapi dengan keputusan MK nomor 62 ini, ya ini akan memberikan dampak yang sangat produktif. Yang pertama, ya tentunya akan banyak kandidat dari setiap partai politik yang akan bermunculan ya. Jadi seperti Partai Amanat Nasional, Partai Demokrat, Partai PKS, terus PDI Perjuangan, Golkar kan, terus Gerindra, terus Partai Persatuan Pembangunan, terus Nasdem. Jadi ini sangat berpotensi bahwa nanti mereka di putaran awal itu akan mencalonkan kader-kader terbaik mereka, atau akan menjaring kandidat dari berbagai potensi yang akhirnya menjadi kandidat yang mereka dorong, yang mereka yakini berpotensi untuk menangkan kontestasi. Nah, sehingga potensi untuk terjadi koalisinya itu nanti kan di putaran kedua. Nah, tetapi dampak yang kontraproduktif juga ada ya. Di samping hak-hak demokrasi masyarakat ini terbuka lebar ya, tetapi ini sebenarnya merupakan ancaman kalau ini mau disadari. Ini ancaman untuk pemerintahan Prabowo. Jadi berbagai visi dan program-program kerja Pak Prabowo ini sangat berpotensi itu tidak tercapai. Karena apa? Karena koalisi yang dibangun oleh Pak Prabowo Gibran sekarang ini dengan banyak partai politik itu kan condong pada koalisi kepentingan. Nah, kenapa saya katakan ini condong pada koalisi kepentingan? Kita lihat bagaimana proses merapatnya AHY. Proses merapat AHY ini kan sudah menjelang pelaksanaan Pilpres karena AHY ditinggalkan oleh Anies dan Nasdem ya, yang mengambil Caimin sebagai wakil Anies. Kekecewaan itu nggak mungkin AHY atau Demokrat ini kan merapat ke Ganjar, pilihannya hanya ke Prabowo. Nah, jadi ini murni koalisi kepentingan, bukan koalisi ideologi. Nah, jadi bukan koalisi yang berdasarkan idealisme kebangsaan, bukan. Ini koalisi kepentingan. Nah, terus eh, Golkar juga sama. Golkar merapat di koalisi Indonesia Maju ini juga bukan koalisi ideologi, tapi murni juga koalisi kepentingan. Ya, di mana kepentingan Erlangga nggak akan mungkin bisa diimplementasikan atau diaktualisasikan dalam konteks kontestasi sebagai kandidat ya, sehingga mau nggak mau dengan posisi politik Golkar pada saat itu membuat harus mencalonkan Mas Gibran. Dan ini kan diteruskan ya, jadi turunannya kan sampai terpilihnya Bahlil sebagai Ketua Umum Golkar. Jadi nggak perlu kita jabarkan secara rinci ya, saya yakin kita sudah bisa memahami itu. Ini adalah koalisi kepentingan. Nah, kalau PAN ini bisa jadi ada koalisi ideologinya, karena PAN ini kan memang beberapa kali ya kontestasi itu kan mendukung Prabowo. Terus PKS ini ya sama.
jelas calon mereka, kandidat mereka kan Anies. Tapi setelah kalah kontestasi, mereka akhirnya merapat ke Koalisi Indonesia Maju pasca kontestasi Pilpres bersamaan dengan Nasdem dan PKB kan. Nah, jadi posisi Koalisi Indonesia Maju ini yang didominasi pada satu bentuk kepentingan politik, bukan ideologi politik. Lah ini sangat berpotensi dengan adanya Undang-Undang 62 ini ya, keputusan MK nomor 62 ini akan berpotensi membuat partai-partai yang ada atau kader-kader partai yang ada, baik yang duduk di parlemen maupun yang duduk di dalam anggota kabinet, ini mereka akan berpikir pragmatis. Nah, berpikir pragmatisnya seperti ini. Kalau mereka mensukseskan program pembangunan Prabowo, maka potensinya adalah elektoral Prabowo Gibran kan akan naik. Atau elektoralnya kan aman. Sehingga potensi di tahun 2029 ini, Prabowo Gibran ini kan berpotensi untuk terpilih kembali. Nah, artinya kepentingan mereka yang tidak aman. Lah sementara mereka punya kepentingan. Nah, jadi disinilah akhirnya akan terjadi dualisme kepentingan. Di satu sisi ingin menciptakan prestasi dalam kerangka tugas di dalam anggota kabinet dan mensukseskan program Koalisi Indonesia Maju, tapi di sisi lain nantinya berpotensi mempersulit mereka untuk mencapai kepentingan yang lebih besar, di mana kandidat mereka nanti yang bisa memenangkan kontestasi di 2029. Nah, jadi terjadi kontradiksi dualisme kepentingan ini yang berbahaya. Nah, sehingga akan berpotensi nantinya mereka ini bekerja setengah hati di dalam kabinet karena mereka berpikir konteks kepentingan mereka di kontestasi 2029. Nah, jadi sebenarnya keputusan MK nomor 62 ini ya ini berbahaya untuk kepentingan politik Prabowo. Nah, jadi kalaupun Prabowo dalam hal ini tidak punya kepentingan untuk menjadi kandidat atau ikut kontestasi lagi di 2029, nah ini para elit politik dari kelompok bangsawan politik di setiap internal partai ini juga masih berpikir, lah ini nanti menguntungkan Mas Gibran, kan seperti itu. Nah, jadi ini membutuhkan satu kajian dan pemikiran yang cermat dan matang sebenarnya oleh Pak Prabowo. Bagaimana Pak Prabowo ini kan betul-betul bisa mensolidkan, bisa mengkreat semua kekuatan politik yang ada di dalam koalisi ini supaya tidak terjadi dualisme kepentingan tersebut. Nah, jadi ini pekerjaan berat lagi kan. Sementara di satu sisi kan kita juga sampai sekarang ini kan para anggota kabinet ini kan belum ada progres dari kerja teknis dan kerangka teknis yang jelas kan terkait dengan visi kerja dan langkah kerja mereka dari kementerian yang mereka pegang atau yang mereka pimpin kan. Nah, kok ditambah lagi keputusan MK ini lah, jadi ini tantangan untuk Pak Prabowo. Ya harapan kita Pak Prabowo dalam hal ini menyadari ini dan betul-betul bisa melakukan konsolidasi ya di seluruh anggota Koalisi Indonesia Maju. Terus yang kedua adalah potensi banyaknya calon-calon atau kandidat presiden dan wakil presiden di tahun 2029. Ini dampak produktif dari undang-undang atau dari keputusan MK nomor 62 ini. Ya tentunya ke depan AHY udah bisa nanti mencalonkan diri sendiri dari Demokrat. Terus Partai Gelora pun bisa jadi karena Anies ini kan kaya ide dan gagasan ya. Ya tentunya kan Anies ini akan menjual ide dan gagasannya kan. Anies Mata ini sangat berpotensi mencalonkan diri dari Partai Gelora. Terus PKS sendiri juga sama akan berpikirnya untuk mencalonkan Anies Baswedan kan seperti itu. Nah, jadi nanti PDI sendiri juga akan melakukan kalkulasi ya. Apakah dia akan mencalonkan kandidat dari luar atau dia akan mencalonkan kandidat internal, ya tentunya PDI sudah mulai berkalkulasi untuk itu. Lah bahkan saat ini kan baru 2 hari diputuskan oleh MK atau dibacakan keputusan MK tersebut ya. Ini kan sudah muncul
wacana memasangkan Anies dan Ahok misalnya kan seperti itu. Nah, jadi apalagi kan pas pertemuan mereka di Balai Kota yang diundang oleh PJ Gubernur untuk semua mantan-mantan gubernur ini kan ada semacam statement mereka bahwa akan bikin kejutan katanya kan di tahun 2025 ini kan. Nah, jadi ini sebenarnya sudah ada arah dan langkah-langkah politik mereka untuk melakukan satu tes ombak ya untuk kepentingan Pilpres di tahun 2029. Ya, karena apa? Ya, karena mereka punya kepentingan dan obsesi yang harus dan akan mereka perjuangkan. Tetapi ya, kalau khusus untuk Anies dan Ahok, ini saya tidak khawatir dan Prabowo Gibran tidak perlu khawatir. Karena apa? Ya, kita cukup kembali ke fakta historis ya, di mana terjadinya konsensus para pemuda yaitu Sumpah Pemuda tahun 28 itu kan dari berbagai utusan pemuda pribumi kan akhirnya kan sepakat dan satu suara bahwa untuk utusan pemuda Arab dan utusan pemuda keturunan Tionghoa ini hanya dianggap sebagai peninjau bukan sebagai peserta. Nah, dari sini sebenarnya kita sudah bisa memaknai secara filosofis ya bahwa para founding father kita itu dari awal sudah menggarisbawahi, sudah membuat sekat. Ini bukan masalah hak demokrasi atau persamaan hak asasi dan lain sebagainya, tapi ini adalah garis sejarah karena kemerdekaan kita ini hasil perjuangan, hasil revolusi, bukan hasil hadiah. Lah sehingga sangat wajar kalau misalnya itu sudah digariskan. Nah, sehingga dari fakta sejarah itu kita nggak usah khawatir. Jadi setinggi apapun potensi elektoral Anies dan Ahok ya, dan sekuat apapun upaya orang-orang melakukan konsolidasi internal dan berbagai lini eksternal yang mereka bangun untuk mencalonkan kedua orang ini, saya yakin sulit dan nggak akan bisa jadi kalau itu presiden atau wakil presiden ya. Jadi sangat sulit. Nah, jadi kalau untuk dua orang ini saya garis bawahi itu tidak perlu dikhawatirkan dan saya meyakini dengan apa namanya makna dari fakta historis tersebut ya. Nah, tetapi kalau yang lain ini contoh seperti AHY, terus Anies Mata, terus bisa jadi nanti Yusril, nanti dari Nasdem bisa juga nanti akan munculkan calon. Ya kita kan nggak tahu potensi kader-kader internal Nasdem sekarang belum muncul, tapi tahun depan bisa juga muncul. Terus dari PDI juga sama nanti kan, tentunya kan akan mulai melakukan persiapan untuk calon-calon atau kandidat yang mereka persiapkan. Nah, sehingga ini sebenarnya produktif untuk kepentingan masyarakat secara demokratis, di mana masyarakat ini punya ruang yang lebih luas, punya hak yang lebih besar untuk menentukan pilihan calon-calon presiden dan wakil presiden nanti yang punya kapasitas, yang punya kapabilitas dan integritas serta kapasitas sumber daya manusia yang betul-betul mumpuni dari berbagai sisi. Nah, sehingga pada saatnya nanti kalaupun nanti masuk dalam dua putaran, nah itu betul-betul sudah prosesnya itu terjadi penyaringan yang dilakukan oleh rakyat langsung. Otomatis kan kalau dia dua putaran ya juara satu dan juara dua, sehingga kalau kandidat itu punya punya elektoral yang bagus, punya kapasitas yang bagus ya, terus dia punya ide dan gagasan yang bagus yang bisa dia jabarkan secara teknis kepada masyarakat, ya bisa jadi sekalipun itu diusung oleh partai kecil, tapi dia bisa masuk di dalam putaran kedua. Nah, artinya masyarakat ini kan punya ruang yang sangat produktif. Nah, dan ini tentunya menjadi tidak produktif untuk kepentingan politik jangka panjangnya Pak Prabowo ataupun Mas Gibran. Dan tentunya ini sangat berpotensi untuk memangkas circle elit politik yang dari kelompok bangsawan politik. Nah, jadi kenapa? Dengan begini kan proses demokrasi semakin terbuka. Nah, hanya tinggal bagaimana setiap partai politik ini betul-betul melakukan proses pengkaderan secara bagus.
proses pengkaderan secara baik, sehingga akan muncul banyak kader-kader internal dari setiap partai politik, nanti dari setiap kontestasi. Nah, itu betul-betul ada satu kompetisi yang sehat secara internal sebelum dimunculkan sebagai kandidat untuk bertarung di dalam kontestasi Pilpres. Nah, jadi kita bersyukur dan berterima kasih ya kepada Ketua Mahkamah Konstitusi karena di awal tahun 2025 ini kita diberikan kado demokrasi yang luar biasa untuk berjalannya proses demokrasi di Indonesia menuju praktek demokrasi yang jauh lebih bagus dan lebih bermartabat ya.